Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Wa nahnu al-ana nadhkuru min ahwali fuqaha'il Islam ma ta'lamu bihi. Dan sekarang wa nahnu, dan kita al-ana sekarang, nadhkuru, kita akan menyebutkan min ahwali fuqaha'il Islam, sebagian dari ahwal, sebagian dari keadaan-keadaan ahli fikih Islam. Di sini ahwal, ha itu qaf. Oh, ini ahwal. Ini qaf ya. Oh, ahwal ya. Ahwal atau aqwal ya. Kalau aqwal berarti sebagian dari qaul atau pendapat-pendapat fuqaha. Kalau ini ahwal, sebagian dari keadaan-keadaan ahli fikih Islam. Ma ta'lamu bihi, ma yaitu sesuatu, ta'lamu yang engkau mengetahui, bihi dengan ma. Annama dzakarnahu laisa ta'nan fihim, bahwa sungguhnya apa yang kami menyebutkan huwa akan ma, laisa ta'nan fihim, bukanlah, laisa tidaklah ada itu ma dzakarnahu ta'nan fihim, ta'nan itu menyerang fihim pada mereka, bal huwa ta'nun fi man adharul iktida, tetapi dia ma dzakarnahu, apa yang akan kami sebutkan, ta'nun ini adalah sebuah serangan, sebuah tikaman, fi man adharul iktidaa, kepada orang-orang yang memunculkan, yang memunculkan siapa man al-iktida abihim, akan iktida atau manut bihim kepada fuqahaul Islam, muntahilan madahibahum, muntahilan halnya sebagai orang yang menganut madahibahum, akan madhab-madhab fuqahaul Islam, wa huwa mukhalifun lahum fi amalihim wa siyarihim, padahal dia man adharul iktida itu mukhalifun lahum, mukhalifun nulayani atau menyalahi lahum kepada fuqahaul Islam, fi amalihim dalam amal-amal fuqahaul Islam, wa siyarihim dan dalam sejarah atau perjalanannya siyarul Islam. Yang lalu Imam Ghazali ini kan menyindir, tidak terlalu penting engkau membanggakan siapa imammu, tidak terlalu penting engkau membuat satu kebanggaan, saya adalah pengikut Imam Anu, saya adalah orang yang menjaga benar mazhab Anu. Itu tidak terlalu penting yang seperti itu, hanya sekedar bangga-banggaan untuk taklid semata, padahal yang diikuti hanya sekedar pendapatnya doang. Harusnya yang diikuti bukan hanya pendapat, tapi ahwal atau keadaan-keadaan ulama fikih masa awal, yang kadang-kadang disebut dengan ulama salaf. Ulama salaf ini masanya setelah tabi'in, Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, ini adalah ulama salaf setelah tabi'in. Murid-muridnya tabi'in yang masih bertemu dengan tabi'in, ini disebut dengan ulama salaf. Kalau memang taklid, kalau memang menjadi membangga-banggakan imam-imam fikih yang dimaksud tadi, seperti Imam Malik atau Imam Syafi'i, maka seharusnya mereka itu tidak hanya meniru atau mengikuti pendapat-pendapatnya. Ini Imam Malik nggak kunut, saya mah tahu dasarnya nih dalam kitab ini. Oh, Imam Syafi'i kunut, saya tahu dasarnya ini. Oh, Imam Syafi'i kadang-kadang Imam Syafi'i pernah sholat di masjidnya Imam Malik nggak kunut. Cuma itu aja, jadi sekedar jadi bahan cerita aja. Itu tidak terlalu penting yang seperti itu. Terus bagaimana? Yang penting adalah kita meneladani juga ahwal atau keadaan-keadaan ulama-ulama salaf itu. Kata Imam Ghazali, ini akan kami sebutkan, akan kami kutip beberapa keadaan ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya yang tergolong dalam generasi salaf. Akan kami sebutkan sebagian, dan ini sebenarnya merupakan ancaman atau serangan, bukan kepada imam-imam itu, bukan kepada fuqaha ahli fikih generasi salaf itu, bukan, tapi ini adalah merupakan serangan kepada orang-orang yang cuma ikut-ikutan mengikutinya, hanya sekedar pendapat-pendapat fikih saja, tapi tidak mengikuti ahwalnya, tidak mengikuti ketekunan ibadahnya. Jadi yang dicari cuma pendapat-pendapat fikih, kemudian dihafalkan dan dijadikan sebagai hazanah intelektual. Ibadahnya bagaimana, kemudian waroknya bagaimana, itu dilupakan nama mereka. Oleh karena itu dijelaskan di sini perinciannya oleh Imam Ghazali, fal fuqaha alladziina hum zu'ama'ul fiqhi,
Maka ahli-ahli fikih yang mereka adalah zu'ama'ul fikhi, yaitu orang-orang zaim, orang-orang cerdasnya ahli fikih, wa wafadul khalqi, dan waqadatul khalqi, dan juga penuntun para makhluk, a'ni alladzina katsuru atba'uhum fil madahib, yaitu yang kami maksud adalah orang-orang yang banyak atba'uhum pengikut mereka fil madahib dalam beberapa mazhab. Itu khamsatun, ada 5. Ada 5 orang ahli fikih yang merupakan imam atau merupakan orang yang menjadi panutan. Maksudnya di bawah mereka itu banyak orang mengikuti pendapatnya. Ada 5. Siapa saja 5 tokoh itu? Asy-Syafi'iyyu, pertama Imam Syafi'i, wa Malikun, dan Imam Malik bin Anas, wa Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wa Sufyana ats-Tsauriyyu, wa Sufyanu ats-Tsauriyyu, dan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Ini 5 tokoh yang banyak pengikutnya dalam bidang fikih. Wa kullu wahidin minhum kana abidan, dan setiap orang dari yang 5 tokoh itu, setiap tokoh yang 5 itu semuanya kana abidan, adalah orang yang ahli ibadah, wa zahidan, zuhud juga, wa aliman, alim juga, bi ulumil akhirati, tentang ilmu-ilmu akhirat, wa faqihan fi masalihil khalqi, dan juga orang-orang yang alim atau cerdas dalam kemaslahatan makhluk, fid dunya, di dunia, wa muridan, dan orang-orang yang berkehendak bi fiqhi, dengan fikihnya berkehendak wajhallahi, akan ridho Allah taala. Fahadhihi khamsu khisalin, maka ini adalah 5 pekerti atau 5 akhlak, ittaba'ahum fuqahaul asri, yang mengikuti akan mereka siapa fuqahaul asri, ahli-ahli fikih zaman sekarang, maksudnya yang kekinian, zaman Imam Ghazali saat itu. Min jumlatiha, dari keseluruhannya mereka mengikuti ala khoslatin wahidatin, atas 1 pekerti saja, atas 1 sifat saja, wahiyat tashmiru wal mubalagatu, yang dimaksud tingkah atau keadaan yang satu, pekerti yang satu itu at-tashmiru adalah ketekunan, wal mubalagatu, dan bersungguh-sungguh fi tafari'il fikhi, dalam memperinci, tafri', dalam merincikan, mencabang-cabangkan pembahasan fikih. Kenapa seperti itu? Li'annal khisal al-arba'ah, karena sesungguhnya sifat-sifat yang 4 la tasluhu, tidaklah layak sifat 4 itu illa lil akhirati, kecuali untuk akhirat. Wa hadhil khoslatul wahidatu, sedangkan sifat yang satu ini tasluhu lid dunya wal akhirah, ini bisa di dunia, bisa layak di dunia dan di akhirat. In urida biha, jika dikehendaki biha, dengan hadhil wahidah, apa akhiratu, akhirat. Qalla, maka sedikit apa solahuha, kebaikannya, hadhil khoslah lid dunya, di dunia. Syammaru laha wadda'u juga bisa, biha idda'a, syammaru laha, mereka tekun laha kepada hadhil khoslah, wadda'u biha, dan mereka mendakwa, ngaku-ngaku biha, kepada hadhil khoslah, yaitu ketekunan fikih. Musyabahata ula'il a'immati, sebagai bentuk kemiripan, merasa mirip dengan imam-imam yang 5 tadi. Wahai hata, dan jauh sekali, antukosal malaikatu, dikiaskan, disamakan siapa al malaikatu, malaikat, bil haddadina, malaikat kok disamain sama tukang besi. Fal nurid al-an, maka kami akan menyampaikan, mendatangkan sekarang, min ahwalihim, itu ahwal apa akwal? Ahwal. Min akwalihim, dari keadaan-keadaan a'immah, ma yadullu ala hadhil khisal arba, yang menunjukkan kepada 4 pekerti atau 4 sifat ini. Fa inna ma'rifatahum bil fiqhi dhahiratun, karena sesungguhnya pengetahuan mereka dalam bidang fikih dhahiratun, itu sudah nyata, sudah jelas. Ada 4 tokoh yang kita kenal, pengikutnya banyak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats-Tsauri. Itu pengikut fikihnya banyak. Beliau punya mazhab fikih dan penganut mazhab fikihnya banyak. Yang perlu kita perhatikan, 5 tokoh ini
bukan hanya sekedar orang yang ahli fikih. Betul, ahli fikih, betul. Ahli fikih udah nggak bisa dipungkiri. Beliau adalah fuqaha. Yang 5 tokoh ini pengikutnya banyak, beliau adalah ahli fikih, betul. Tekun dalam meneliti ayat-ayat, kemudian teliti dalam meneliti hadis-hadis untuk istimbat atau mengambil hukum. Ini yang pertama, sifat yang pertama, ya betul. 5 tokoh ini adalah orang-orang yang memang mumpuni dalam bidang fikih. Tapi jangan lupa ada 4 sifat lain selain tokoh kefikihan ini. Selain mumpuni dalam fikih ada 4 sifat lain. Apa? 5 tokoh itu adalah orang yang ahli ibadah juga, abid. Beliau ini orang yang zahid juga, zuhud kepada dunia. Beliau ini orang yang juga muridan bi fikhi wajah Allah. Orang yang istilahnya itu niatnya bagus, niat hatinya, husnun niyah. Dengan fikihnya, dengan kebisaan fikihnya hanya mengharap ridho Allah aja. Niatnya benar-benar bagus. Dan satu lagi adalah orang yang aliman, orang yang alim dan ngerti tentang ilmu akhirat. Ilmu akhirat yang dimaksud apa itu? Ilmu akhirat yang dimaksud adalah ilmu meniti jalan akhirat, tentang sabar, tentang ridho, itu ilmu akhirat. Kalau fikih jelas dari awal kemarin Imam Ghazali bilang fikih itu dunia. Nah, ilmu sulukil akhirah atau ilmu akhirat itu adalah ilmu tentang hati, bagaimana kita menata supaya sabar ketika bencana, bagaimana kita nata supaya ridho, nata hati kita supaya kita ridho dengan segala ketetapan Allah, itu namanya ilmu akhirat. Sebagai contoh Imam Syafi'i dah. Imam Syafi'i itu betul orang yang tekun dalam meneliti ayat, kemudian mengistimbatkan hukum. Semua orang tahu. Ini sifat yang pertama itu memang yang semua orang tahu dan masyhur. Tapi harus diketahui juga bahwa Imam Syafi'i itu selain ahli fikih yang masyhur, yang juga mengetahui tentang kemaslahatan umat, gimana bagusnya fikih untuk menata umat. Selain yang pertama ini, Imam Syafi'i juga ahli ibadah, zuhud, memahami ilmu akhirat, ilmu hati, dan juga Imam Syafi'i husnun niyah, bagus niatnya dalam berfikih atau bergelut dalam fikih. Nah, orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i atau penganut mazhabnya seperti kita harusnya tahu juga keadaan Imam Syafi'i bukan hanya ahli fikih yang pandai menentukan atau mengistimbatkan hukum dari Quran dan hadis, tapi harus tahu juga bahwa Imam Syafi'i itu zuhud, ahli ibadah, bahwa Imam Syafi'i itu niatnya bagus dalam menggeluti fikih, bahwa Imam Syafi'i itu juga orang yang mengerti, tahu betul tentang ilmu hati atau ilmu akhirat. Sebagai penganut Imam Syafi'i, yang kita penganut mazhabnya, maka kita harus tahu. Ini jarang disentuh. Kenapa? Karena orang-orang zaman itu nih, Imam Ghazali cerita nih, ahli fikih zaman itu cuma ngikutin Imam Syafi'i dalam sifat yang pertama tadi doang, yaitu ahli fikih, tekun dalam fikih, tekun meneliti ayat-ayat dan mengistimbatkan hukum. Zaman itu orang-orang hanya taklid kepada Imam Syafi'i dalam satu sifat itu doang. Ibadahnya nggak ditiru, zuhudnya nggak ditiru. Kemudian husnul niyah, bagusnya niat dalam berfikih itu nggak ditiru juga. Ilmu akhiratnya nggak ditiru juga. Dugaan Imam Syafi'i, dugaan Imam Ghazali di sini, kenapa mereka yang 4 kok nggak diteliti? Karena yang 4 itu nggak ada dunia-dunianya, sama sekali nggak ada keuntungannya, jadi tidak prospektif. Yang 4 orang zuhud, di mana apa ada yang menjanjikan di balik zuhud? Nggak ada. Apa ada yang menjanjikan di balik husnul niyah, bagusnya niat karena Allah untuk dunia ya? Apakah itu menjanjikan dunia? Nggak ada. Tapi kalau megang yang satu ini, yaitu berfikih, tekun dalam fikih, kemudian juga ahli dalam menggunakan dalil-dalil baik akli maupun nakli, pokoknya di bidang fikih, ini bisa dapat dua-duanya. Bisa dapat dunia, bisa dapat akhirat. Bisa dapat dunia, ya kadang-kadang dekat dengan kekuasaan, kemudian jadi mufti atau orang yang diberikan wewenang memberikan fatwa, dekat dengan kekuasaan, dapat dunia. Bisa dapat akhirat juga. Kalau dengan itu, dengan
posisinya sebagai penasehat raja misalnya, dia benar-benar ingin menuntun raja supaya membuat kebijakan-kebijakan yang maslahat kepada orang banyak. Nah, kalau diarahkan seperti itu, dapat akhirat juga, dapat dunia. Sifat yang satu ini, ahli fikih, pandai fikih, ini bisa dapat semuanya, bisa dapat dunia dan bisa dapat akhirat. Sedangkan yang 4 enggak, itu murni akhirat semua, enggak ada bau-bau dunia. Maka orang-orang saat itu, ya bahasa kita mungkin rada ogah ngeladenin yang begitu, karena tadi tidak prospektif. Bukan orang saat itu juga, sekarang kita kali. Nah, kita malah boro-boro, fikih juga kagak, zuhud juga kagak. Itu kritik Imam Ghazali kepada ahli-ahli fikih zaman itu yang sangat membanggakan imam-imamnya, namun lupa bahwa imam-imam itu adalah orang yang ahli zuhud, ahli ibadah. Nah, kemudian akan dijelaskan di sini 4 sisi Imam Syafi'i. Kalau tadi sisi kemahirannya dalam fikih udah nggak usah disebutkan lagi, tapi ini dia akan disebutkan 4 sisi lain dari Imam Syafi'i sebagai abid, sebagai zaid dan lain sebagainya pada yang berikut ini. Ammal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fayadullu ala annahu kana abidan, maka dalil atau bukti yang menunjukkan ala annahu, bahwa sungguhnya Imam Syafi'i kana abidan adalah seorang ahli ibadah, maruwiya annahu, yaitu sesuatu yang diriwayatkan. Ini ada satu riwayat yang menceritakan annahu kana yuqassimul laila thalathata ajzain, bahwa Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3 bagian. Tulutan lil ilmi, sepertiga buat ilmu, wa tulutan lil ibadati, sepertiga buat ibadah, wa tulutan lin naumi, dan sepertiga buat tidur. Ini Imam Syafi'i bagi 3 malam, sepertiga buat ilmu, sepertiga buat ibadah, sepertiga buat tidur. Kalau kita kongkonya kita apa? Nggak apa-apa kalau kongkonya kita ngomongin Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Amin. Kongkonya kita ngomongin ahwal yang kayak begini, nggak apa-apa. Ngomongin ahwalnya imam-imam fikih yang dari sisi zahidnya boleh. Ahwalnya ulama-ulama sufi boleh. Kongkongnya sambil ini orang-orang soleh, cerita orang-orang soleh. Tuh ahli ibadahnya jelas di situ menunjukkan bahwa Imam Syafi'i membagi malam untuk ibadah abid. Terbukti bahwa Imam Syafi'i adalah abid, bukan hanya sekedar faqih tapi abid. Qala Rabi, berkata Rabi, kana Syafi'iyyu rahimallahu yahtimul Qur'ana fi Ramadhana sittina marratan. Imam Syafi'i itu menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan sittina marratan, 60 kali. Kullu dzalika fi sholati. Setiap itu sittina marrah, 60 kali itu fi sholati, dalam sholat. 60 kali kalau bulan Ramadan dalam sholat, setiap sholat. Maksudnya 60 kali itu pasti semuanya dalam keadaan sholat, bukan dalam keadaan duduk. Ya emang ini, ya emang hafal kan beliau. Wa kana al-Buaiti, dan ada siapa al-Buaiti? Imam Buaiti ahadu ashabihi, salah satu dari sahabatnya Imam Syafi'i, yahtimul Qur'ana fi Ramadhana, menghatamkan Quran di bulan Ramadan, fi kulli yaumin, setiap hari, marrotan, sekali. Saat itu sahabatnya Imam Syafi'i saat itu ya seangkatan lah, itu cuma mampu sekali. Tapi Imam Syafi'i itu setiap hari ya, setiap Ramadan nih, setiap Ramadan 60 kali. Berarti kalau sehari 2 kali, sehari 2 kali. Padahal waktu itu Imam Buaiti yang terkenal juga sebagai ashabu Syafi'i itu hanya sekali. Wa qala Hasan wal Karabisi, bitu ma Syafi'i, aku menginap, aku bermalam bersama Syafi'i, ghairu lailatin, kecuali 1 malam. Fakana yusolli nahwan min thuluthil laili, maka ada Imam Syafi'i itu yusolli, salat, nahwan min thuluthil laili, kira-kira atau semisal sepertiga malam. Fama ra'aituhu, maka aku tidak melihat Imam Syafi'i yazidu ala khamsina ayah, tidak pernah aku melihat tambah dari 50 ayat. Fa idza aktsara, maka ketika lebih memperbanyak Imam Syafi'i, fami'atu ayatin, maka itu hanya 100 ayat. Wa kana la yamurru,
dan tidak ada Imam Syafi'i la yamurru, dan tidak Imam Syafi'i itu la yamurru, tidak pernah melewati bi ayatin satu ayat, bi ayati rahmatin satu ayat rahmat, illa sa'alallaha ta'ala, kecuali dia meminta kepada Allah Ta'ala li nafsihi wa li jamil muslimin, untuk dirinya dan untuk seorang muslim, seluruh orang muslim, wal mu'minin, wala yamurru bi ayatin, dan tidaklah dia lewat pada ayat adab, bi ayati adab, illa ta'awadha fiha, kecuali memohonkan perlindungan fiha dalam ayat, wasalan najata, dan meminta keselamatan li nafsihi walil mu'minin, untuk dirinya dan orang-orang mukmin. Ini riwayat lain Hasan Al-Qarabisi, meskipun tadi satu Ramadan 60 kali hatam, itu semuanya dalam sholat, nggak pernah duduk dalam sholat. Itu bukan berarti Imam Syafi'i baca Qur'annya itu cepat-cepat, bukan. Kalaupun banyak, kata Imam Hasan atau Rabisi di sini, saya pernah menginap, pernah bermalam dengan Imam Syafi'i, itu kalau baca semalam ya paling banyak 50 ayat. 50 ayat aja. Khamsin, 50 ayat. Nah, kalaupun lebih, pasti itu cuma 50 aja. Pasti cuma 100, nggak pernah lebih. Jadi nggak diseret juga. Dan itu dalam keadaan atau dalam kondisi yang memang Imam Syafi'i itu hafal betul ayat dan paham betul makna. Padahal paham betul maknanya, tapi tetap nggak diseret, pelan-pelan, dan tetap nggak nggak seperti orang lalu begitu aja. Tetap dihayati, ada penghayatan. Setiap ada ayat rahmat, selalu minta kepada Allah keselamatan untuk dirinya dan orang mukminin. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, doa buat dirinya, buat orang mukmin. Kalau giliran orang-orang yang ini, orang-orang atau ayat-ayat adab, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, doa untuk keselamatan dirinya dan orang mukmin. Tetap ada penghayatan dan juga pelan-pelan di situ, nggak terburu-buru. Wa kana ma jama'alahu roja wal khaufa ma'an, dan seolah-olah Imam Syafi'i menggabungkan ar-roja wal khauf ma'an, harapan dan rasa takut. Jadi takut dan harapan digabungkan. Fandur kaifa yadullu iktisaruhu ala khamsina ayah. Lihatlah bagaimana menunjukkan apa iktisaruhu, meringkasnya Imam Syafi'i ala khamsina ayatan, atas 50 ayat, ala tabahhurihi, atas tabahur, melaut atau menyambudranya Imam Syafi'i fi asrarul Quran wa tadabburihi fiha, dan pemahamannya Imam Syafi'i fiha di dalam asrarul ayat. Padahal udah tahu, udah paham rahasia-rahasia ayat, udah tabahur, melaut ilmunya, tapi tetap semalam itu cuma 50 ayat Imam Syafi'i, nggak pernah lebih. Artinya memang nggak boleh overdosis juga, kita nggak boleh kebanyakan. Ngaji semalam berapa kali? Saya mengaji semalam 5 kali. Aduh. Kapan ngopinya itu? Tetap 50. Kalaupun banyak tadi 100. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ini perkataan langsung Imam Syafi'i, ma syaba'tu mundu sitta asyrata sanatan, aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun. Lianna syab'a yuthaqilu, boleh yuthqilul badana, memberatkan badan. Yang namanya kenyang itu memberatkan badan. Wa yuqassi al-qalba, dan memperkeras hati. Wa yuzilul fatonata, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, dan menarik tidur. Wa yud'ifu sahibahu, dan membuat lemah orang yang memiliki kenyang itu anil ibadati, dari ibadah. Ini afat atau bahayanya kenyang. Ya, kalau kita kan lapar semua ya. Lapar. Kata Imam Syafi'i, 16 tahun saya nggak pernah kenyang. Karena kenyang itu bisa memberatkan badan, mengeraskan hati, bisa ngundang tidur, bisa menghilangkan kecerdasan, dan juga bisa bikin lemah orang yang kebanyakan makan. Fandurilah hikmatihi fi dzikri afati syaba'. Maka lihatlah kepada kebijakan Imam Syafi'i dalam menyebutkan afat atau bahayanya kenyang. Sumafi, nah ini harusnya yang diteladani dari Imam Syafi'i, bukan hanya kemahirannya dalam fikih, tapi juga dalam bidang-bidang ini, dalam ahwal-ahwal ini. Tidak pernah lapar, kemudian juga membaca Quran, itu harus diteladani. Summa fi jaddihi, kemudian dalam
Kesungguhannya Imam Syafi'i fil ibadah dalam ibadah, idza taraha asyab'u li ajliha. Idza turiha asyab'u juga bisa ketika dilempar apa asyab'u kenyang li ajliha untuk alasan ibadah. Wa ra'su ta'abbudi taqlilut ta'am. Wa ra'su ta'abbudi dan pangkal dari ibadah taqlilut ta'am adalah menyedikitkan makanan. Emang pangkal ibadah itu taqlilut ta'am. Bukan berarti lapar banget juga, jangan. Karena lapar banget juga bisa jadi uzur. Lapar banget itu bisa uzur Jumat, uzur jamaah. Orang yang kelaparan nggak apa-apa, nggak sholat, nggak bisa sholat namanya lemas. Tapi kenyang banget juga jangan. Kalau kita sedikit makannya, ini lebih gampang. Bangun malam juga lebih gampang. Bangun subuh lebih gampang. Jadi pertengahan aja. Nah, lapar itu bisa menggugurkan kewajiban Jumat. Bisa. Sungguhan. Syiddatul ju', lapar yang sangat, itu termasuk uzur Jumat. Termasuk syiddatul atsh, haus banget, itu bisa menggugurkan Jumat. Ini ya, uzur Jumat, termasuk uzur Jumat dan uzur jamaah. Pangkal dari ibadah itu adalah mengurangi makan. Faqala Syafi'i rahimahullah, ma halaftu billahi, tidak pernah aku bersumpah billahi dengan nama Allah Ta'ala, la shadiqan wala kadziban, tidak itu dalam rangka jujur maupun dalam rangka bohong, qattu sama sekali. Fandur, maka lihatlah ila hurmatihi, kepada penghormatannya Imam Syafi'i, wa tauqirihi, dan berwibawa atau menghargainya Imam Syafi'i lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i sama sekali nggak pernah sumpah wallahi, nggak pernah, karena mengagungkan nama Allah. Di Arab banyak banget tuh kalau dagang, wallah Indonesia halal wallah, tapi itu bukan sumpah sih, itu mau Allah. Kalau sumpah harus wallahi. Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah atas nama Allah ini karena sangat menghormati dan memuliakan asma Allah. Wa dalalatu dzalika ala ilmihi bi jalalillahi ta'ala, dan menunjukkan wa dalalati dzalika, dan menunjukkan itu semua atas pengetahuan Imam Ghazali, Imam Syafi'i bijalalillahi, terhadap keagungan Allah Ta'ala. Tahu betul, ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i juga marifat, benar-benar tahu, benar-benar menghargai asma Allah, berarti sudah mengenal Allah. Gak pernah sama sekali menyebutkan sumpah atas nama Allah. Wasuila Syafi'i, dan ditanya siapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Udah belum ya Ustaz? Lanjut ya? Apa sampai situ? Oh, sampai situ. Wasuila Syafi'i